Selamat datang di podcast Cuma-Cuma Season 2, podcast yang gak bikin hari kalian jadi sia-sia. Halo guys, gimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan baik. Udah lama banget nih kita gak jumpa di podcast Cuma-Cuma. Dan di sini aku mau memperkenalkan ada sesuatu yang baru nih dari podcast Cuma-Cuma. Apa itu? Ya, kini podcast Cuma-Cuma hadir dalam bentuk season kedua nih guys. Yang pasti podcast Cuma-Cuma season kedua ini akan jauh berbeda dengan season pertama. Baik dari announcernya, baik dari topik yang akan kita bahas, maupun dari himpunan yang membawahi podcast Cuma-Cuma. Anyways, ngomongin tentang podcast Cuma-Cuma di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan yang pada tanggal 7 Maret kemarin sudah melakukan pelantikan pengurus baru loh. Oke, daripada kita banyak basa-basi, kita langsung kulik-kulik aja, korek-korek aja, langsung ke narasumber kita. Dari Ketua Umum Hima Pensel 2021 ada Mas Fajar Akhirudin. Hai Mas Fajar, apa kabar? Hai, baik-baik nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, kelihatannya semangat banget nih ya dalam menyambut periode awal ini. Pastinya, kan semangat baru, ketua baru, anggota baru, apa-apa baru. Tapi sebelum kita bahas tentang Hima Pensel, kita harus tahu dulu nih biodata narasumber kita. Oke, nama lengkapnya siapa nih? Nama lengkap saya Fajar Akhirudin. Pakai CH ya, nggak pakai K. CH. Oh, akhir ya? Akhir. Ya. Masya Allah. Terus tanggal lahir. Oh, ini sekalian tanggal lahir juga. Ntar kalau disantet gimana? Wah, enggak dong. Untuk tanggal lahir 5 Desember tahun 99. Waduh, 99. Berarti ya masih muda. Sekarang domisili di mana nih Mas Fajar? Untuk sekarang saya masih tinggal bersama orang tua di Kediri, di Jawa Timur, Mbak. Oh, tepatnya di Kota Kediri. Waduh. Yuk kita kapan-kapan main aja ke Kediri yuk Mel. Sabi banget tentunya. Nanti dikenalin ke orang tua Mas Fajar. Waduh, agak deg-degan ya. Oke, aku mau tanya nih ke Mas Fajar, gimana sih perasaannya jadi Ketua Umum Hima Pensel 2021? Gimana ya? Kan ini juga organisasi pertamaku, jadi kurang percaya aja kalau aku jadi ketua umum di organisasi pertama gitu. Sepertinya kayak jet lag gitu. Waduh, nggak nyangka loh. Padahal organisasi pertama langsung jadi kahim. Waduh, Keren banget sih. Terus kalau Mbak Iwi mau tanya apa lagi nih? Tadi udah nanyain alamatnya di mana, tanggal lahirnya, terus habis itu perasaannya jadi ketua umum. Terus mau tanya apa lagi nih? kalau aku yang mau tanya tentang Hima Pensel sendiri nih. Hima Pensel 2021 ini kan pastinya beda sama Hima Pensel yang tahun kemarin. Dari segi kabinetnya, pengurusnya, keanggotaannya semuanya beda. Jadi Hima Pensel 2021 ini mau dibawa seperti apa nih Mas Fajar? Nah, untuk periode tahun ini Hima Pensel tuh pengen dibawa lebih ke kekeluargaan. Nah, mungkin aku mau jelasin dari awal dulu tentang kabinetnya. Untuk kabinet sendiri pun juga memakai kata bahasa Sanskerta yaitu Abhipraya yang mempunyai arti harapan. Nah, kenapa di sini memakai kata ini gitu untuk kabinet? Karena aku pengennya di dalam himpunan ini teman-teman bisa menimbulkan harapan-harapan baru terhadap prodi ini, himpunan ini maupun terhadap dirinya sendiri gitu. Terus untuk mau dibawanya kemana juga itu aku mengambil dua garis besar haluan organisasi itu membawa ke harmoni dan kompetensi. Nah, untuk harmoni sendiri itu seperti analoginya seperti keluarga lah untuk hubungannya. Untuk kan di dalam keluarga juga ada hubungan baik, hubungan buruk, tapi tetap untuk teman-teman kalau ada apa-apa tetap kembali ke keluarganya gitu. Nah, pengenku tuh Hima Pensel itu seperti itu, seperti keluarga teman-teman sendiri gitu. Keluarga kedua di kampus gitu.
Keren banget. Jadi Hima Pensil 2020 aja udah baik, ini mau dibawa semakin baik. Oh ya, tahun lalu tuh Hima Pensilnya nama kabinetnya apa sih Mas? Oh, untuk tahun kemarin tuh Cakra Adi. Ketua umumnya Mas Bagus Indramukti. Waduh, mungkin tahun lalu karena kita pertama kali pandemi masih kagok, jadi komunikasinya juga kurang ya karena pertama kali online. Iya, itu kan juga aku ngerasain sendiri. Mungkin seluruh dunia juga ngerasain pandemi ya. Jadi gimana? Benar-benar kuliah online, semua online, komunikasi juga susah. Adanya cuma WhatsApp, Zoom, sama Discord gitulah. Tapi ini untuk pandemi mungkin untuk kedepannya tuh supaya kita tuh bisa lebih baik lagi, untuk mungkin diambil kita kayak sebuah tantangan baru untuk kedepannya. Mungkin kan kita sudah di zamannya virtual semua ya Mbak. Mungkin itu sih kalau aku ambilnya dari pandemi ini. Waduh, iya bener banget. Namanya juga organisasi pembaharu. Masa nggak mau berubah karena perubahan itu sendiri kan nanti malah ketinggalan. Oh ya nih, Amel mau tanya apa lagi nih Mel sama Mas Fajar mumpung ada di sini? Oke, tadi kan ngomongin tentang pembaruan kan. Tentunya dalam suatu organisasi ada susunan organisasi baru. Nah, untuk susunan organisasi di Hima Pensil 2021 tuh terbagi menjadi berapa bidang sih Mas? Nah, untuk struktur di organisasi tahun ini itu yang pertama yang di segitiga struktur, yang pertama sendiri ketua umum, terus di bawahnya ada sekretaris umum dan bendahara umum. Nah, untuk sekretaris umum itu ada wakil bagian administrasi dan wakil bagian kesekretariatan. Nah, untuk bendahara umum sendiri hanya wakil bendahara 1 dan 2 dan 3 dan seterusnya gitu. Terus untuk di bawahnya lagi ada 6 bidang. Yang pertama PO, pengembangan organisasi, yang kedua PSDM, pengembangan sumber daya mahasiswa, yang ketiga Humas, hubungan masyarakat, sama yang keempat itu UKM, usaha dan kemitraan, yang kelima Infokom, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir itu Minba, minat dan bakat. Waduh, lengkap banget ya Mel. Iya, lengkap banget. Oh ya, tadi kan udah udah ngasih tahu nih tentang susunan organisasi di Hima Pensil tahun 2021. Nah, sebelumnya banget nih ya, pasti tentunya si Mas Fajar tuh ada visi misi untuk kedepannya. Nah, apa sih visi misi untuk Hima Pensil tahun 2021 ini? Nah, untuk visi misi saya sendiri waktu dicalonkan kemarin tuh yang visinya tuh menjadikan Himpunan Pendidikan Teknik Bangunan sebagai organisasi yang bersinergis, bertanggung jawab, aspiratif, dan kritis. Nah, untuk misinya sendiri, biar terwujudnya visi saya itu yang pertama adalah membangun hubungan harmonis di lingkungan akademisi Prodi PTP. Nah, di sini pengennya seperti tadi harmoni, membangun hubungan yang bersinergis antara prodi, himpunan, dan alumni. Dan yang kedua, misi yang kedua adalah meningkatkan rasa tanggung jawab sebagai mahasiswa prodi PTP dengan kesadaran berorganisasi. Nah, di sini kenapa aku mengambil poin ini, karena aku pengennya di PTP ini meningkatkan kesadaran mereka terhadap apa tanggung jawab mereka yang diemban di sini. Karena kuliah di sini pun juga memerlukan biaya yang kurang lebih banyak ya di sini untuk kuliah. Mungkin di mana-mana pun juga gitu. Terus untuk yang ketiga, mewujudkan budaya kritis dan loyalitas terhadap prodi dan himpunan guna menghilangkan sikap apatis. Nah, untuk yang ketiga ini adalah aku pengen di PTP ini untuk nanti maba-maba untuk tahun ke depan itu menjadikan mereka mempunyai budaya baru di mahasiswa ini. Kan mereka ketika di SMA terus pindah ke kuliah, mereka pun juga akan sebetulnya akan menyesuaikan diri terhadap perkuliahan itu gitu. Nah, di sini aku pengen menimbulkan budaya-budaya seperti kritis, loyal terhadap himpunan dan prodi mereka ketika mereka setelah lulus dari sini gitu. Untuk menunjang juga keberlangsungan nanti untuk mahasiswa-mahasiswa di sini. Tuh. Keren banget. Karena kita kuliah pun kita tuh bukan hanya mencari ilmu, tetapi selain mencari relasi, tetapi juga menjalin kekeluargaan nih. Waduh, oke. Kita dari tadi ngomongin tentang visi misi, kemudian proker, kemudian susunan organisasi. Kita lupa nih belum tanya tentang
perbedaan Hima Pensil 2021 sama periode sebelumnya tuh apa aja nih Mas? Untuk perbedaan tahun ini dan tahun kemarin itu sebenarnya terlalu nggak kelihatan, karena mungkin di sini aku ingin memperbaiki sistem-sistem aja untuk biar lebih efektif, karena organisasi yang efektif itu bisa mempunyai pengaruh yang besar gitu terhadap lingkungannya gitu. Seperti mungkin kita ambil contoh aja di beberapa negara, beberapa hal itu mempunyai organisasi yang efektif ketika segelintir orang yang bisa mempunyai pemikiran maju dan ingin membantu sesama, itu akan menjadikan lingkungan itu lebih maju gitu. Widih, keren banget. Oke tadi kita udah tanya-tanya tentang kesan menjadi ketua umum, susunan organisasi, visi misi, terus perbedaan periode ini dengan periode sebelumnya. Dan aku mau memberikan pertanyaan, bisa dibilang ini pertanyaan terakhir ya, untuk Mas Fajar. Apa sih pesan dari Mas Fajar untuk Hima Pensil 2021? Boleh lah ya, pesan untuk pengurusnya dulu, habis itu buat anggotanya. Oke. Untuk pengurus, untuk di sini kalau bisa teman-teman jangan ada sekat. Yang penting sekat itu nggak bisa hilang, walaupun kita tetap harus saling komunikasi yang baik terhadap maupun angkatan 2019. Kalau bisa jangan sampai kita membeda-bedakan karena angkatan. Nah untuk PAT sendiri, untuk PAT tetap semangat juga untuk menjalani tugas-tugasnya. Untuk staff-staffnya juga nanti kan kedepannya juga ada proker Hima Pensil yang lumayan banyak, untuk nanti juga menghabiskan waktu teman-teman. Untuk teman-teman jangan untuk Hima Pensil sendiri jangan terlalu jangan terlalu, tapi untuk mengontrol ekspektasinya untuk lebih baik lagi, untuk menempatkan ekspektasinya terhadap yang lebih baik gitu. Jadi bukan untuk melebihkan jangan berlebihan terhadap ekspektasi, tapi mengontrol ekspektasi itu gitu, biar nggak terlalu kecewa atau gimana gitu. Terus untuk anggota, mungkin pesan untuk saya dari anggota tuh mungkin lebih peduli aja terhadap lingkungannya, terhadap diri sendiri maupun teman-temannya sendiri gitu. Itu aja sih untuk pesan-pesan saya. Oke nih, kok agak terharu gitu ya. Iya benar, sebagai anggota sekaligus pengurus nih saya juga sangat mengapresiasi ya sama Mas Fajar nih. Ya ampun, keren banget visi misinya. Ya semoga visi misinya tercapai. Kemudian Hima Pensil sendiri tambah rekat, tambah maju, tambah jaya sebagai organisasi pembaharu negeri. Keren banget sumpah. Oke, tapi sebelum kita tutup episode pertama dari podcast Cuma-Cuma season kedua ini, kita Mas Fajar promosi dulu nih dari Hima Pensil, brandingnya apa aja nih? Ada IG mungkin, Twitter, official account-nya. Oh ya, nanti untuk perkembangan organisasi sendiri maupun prodi bisa dilihat di Instagram kami Hima Pensil. Terus untuk Twitter _Hima Pensil, dan YouTube-nya Hima Pensil. Nah di sini nanti di website teman-teman juga ada agenda-agenda menarik nih untuk Instagram, seperti nanti bisa dikepoin aja sendiri di situ. Oke, jangan lupa di follow, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like semua postingan yang ada di situ. Pastinya bermanfaat kan Mel? Iya, jangan lupa ya teman-teman, sekali lagi aku ingatin buat follow seluruh sosial media Hima Pensil. Untuk Instagramnya ada Hima Pensil, Twitternya UNS_Hima Pensil, dan YouTube-nya yaitu ada Hima Pensil. Oke, podcast pertama season kedua nih keren banget nih. Intinya menginspirasi sekali nih dari Mas Fajar, kemudian dari harapan-harapannya, Hima Pensilnya sendiri, keren banget sumpah. Oke, sekian dulu podcast Cuma-Cuma kali ini. Dan jangan lupa terus pantau podcast Cuma-Cuma episode selanjutnya, karena kita bakal menampilkan podcast-podcast yang menarik tentunya. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast Cuma-Cuma selanjutnya. Bye!